Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kila Jazamarani dengan NIM B1B1230025. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan manfaat berdasarkan buku keuangan negara dalam praktik dan teori oleh M. Suparmoko. Kita akan memasuki kriteria investasi. Menurut M. Suparmoko, investasi pemerintah harus memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama, yaitu investasi harus memberikan manfaat sosial yang lebih besar daripada biayanya, seperti meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur. Yang kedua, ada investasi harus efisien secara ekonomi dengan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Keberlanjutan juga penting agar manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang. Investasi harus berkontribusi pada pemerataan, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, investasi harus sesuai dengan prioritas nasional dan didukung oleh analisis biaya dan manfaat untuk memastikan hasil yang optimal. Analisis biaya dan manfaat atau CBA. CBA adalah Cost Benefit Analysis, yaitu metode sistematis untuk mengevaluasi kelayakan proyek, program, atau kebijakan dengan membandingkan total biaya dan manfaat yang diperoleh. Metode ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efektif dalam pengalokasikan sumber daya terbatas. Waktu dan bunga diskonto. Waktu dan bunga diskonto adalah konsep penting dalam evaluasi proyek atau investasi di mana uang yang diterima sekarang lebih berharga dibandingkan uang di masa depan karena faktor inflasi dan risiko. Bunga diskonto juga digunakan untuk menurunkan nilai arus kas masa depan ke nilai saat ini. Dengan semakin lama waktu penerimaan arus kas, semakin kecil uang tersebut. Dalam analisis Net Present Value atau NPV, tingkat diskonto yang tepat ditentukan oleh risiko proyek, tingkat inflasi, dan tingkat pengambilan yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada analisis risiko. Analisis risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko dalam proyek atau investasi yang berasal dari faktor internal seperti kegagalan teknis, faktor eksternal seperti perubahan regulasi. Proses ini meliputi identifikasi risiko, penilaian dampak dan kemungkinan menggunakan matriks risiko, serta evaluasi untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat seperti menghindari atau mengurangi risiko. Manfaat analisis risiko mencakup pencegahan keterlambatan, pengendalian biaya, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan, sehingga manajer proyek lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mencapai tujuan proyek dengan efisien. Kesimpulan dari analisis waktu, bunga diskonto, serta risiko menunjukkan bahwa evaluasi proyek memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan kelayakan dan keberhasilannya. Pemahaman tentang waktu dan bunga diskonto penting untuk menilai arus kas di masa depan. Menggunakan metode seperti NPV untuk menentukan keuntungan dengan mengintegrasikan kedua analisis ini, manajer proyek dapat membuat keputusan yang lebih efektif, mengelola sumber daya efisien, dan menghadapi ketidakpastian yang lebih baik sehingga mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.